Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud, Lamongan melakukan terobosan besar, yakni mendigitalisasi dengan alih aksara dan alih bahasa. Kini giliran naskah lama koleksi Museum Sunan Derajat dialihbahasakan. Dan kali ini, lontar yang dikenal dengan sebutan Serat Yusup berhuruf dan berbahasa Jawa kuno koleksi Museum Sunan Derajat telah berhasil dialihbahasakan dan dialihaksarakan menjadi koleksi digital. Peneliti Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, Laksmi Eko Safitri yang turut meneliti Serat Yusup ini mengatakan, naskah Serat Yusup koleksi Museum Sunan Derajat ini merupakan karya sastra Jawa pesisiran yang berbeda dengan karya sastra yang berasal dari keraton karena berkaitan dengan orang-orang Jawa yang tinggal di daerah pesisir. Hasil-hasil kesusastraan Jawa pesisiran, menurut Laksmi, selama ini belum banyak diungkapkan orang. Gimana? Yang Serat Yusuf? Ya sama kayak surat-surat Yusuf lainnya menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf gitu. Jadi ini diawali sebelum Nabi Yusuf lahir gitu. Sampai gitu. ya. Terus ada kayak cerita percintaannya yang masuk buku asal ajarannya kayak gitu. Gitu. Kalau naskah aslinya berbahasa apa? Bahasanya Jawa. Oh, Jawa. Jawa kuno apa Jawa? Jawa Baru. Kalau kemungkinan ini kitab ini lahir di masa atau abad berapa? Nah ini kan sebenarnya untuk mengetahui masnya kan kita harus biasanya orang filologi itu carinya di kolofon namanya informasi mengenai naskah. Terus setelah itu juga mencari sumber sejarah lain. Kebetulan kan saya tidak menemukan sumber sejarah apapun, tapi mendapat informasi dari petugas museumnya kalau itu tinggalan Nabi Sunan Derajat, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ini adalah penggubahnya itu bukan orang pertama gitu karena bahasanya sudah berbeda. Oh gitu. Yang menurut saya pribadi, asumsi saya. Kalau Karena ini dari abad 16 iya, itu? karena bahasanya kan udah beda gitu ya. Tapi informasinya ini tinggalan di Sunan Derajat itu yang harus saya pegang. Itu karena di filologi sendiri itu untuk sebuah naskah itu tidak hanya satu penggubah kayak Al-Quran misalnya, ada macam-macam gitu kan, ada perbedaan. Kalau yang membedakan ini, artinya Serat Yusuf ini dengan Serat Yusuf atau dengan naskah-naskah sejaman itu, karena ini kan pesisir gitu kan? Pesisir. Itu kalau pesisir dengan daerah lain gitu. Gaya bahasa, setting-settingnya itu. Gitu. Kalau misalnya dia ada iluminasi, warna-warnanya, corak-coraknya itu sangat pesisir sekali kayak gitu. Itu bisa membedakan antara pesisir dengan pedalaman atau luar Jawa. Itu kalau ada misalnya dapat naskah, ada iluminasinya itu paling mudah sekali. Oh ini pesisir, oh ini. Kalau kesulitannya dihadapi ketika mengalihbahasakan dan membukukan itu ya. Kesulitannya pasti karena naskahnya itu udah korup ya Mas ya. Terus kita kan tidak bisa membawa naskah itu di fotonya kan satu-satu di foto dulu. Jadi kan ada beberapa yang tintanya pudar, jadi nggak ngerti ini apa. Jadi kita skip biasanya seperti itu. Karena kondisinya belum aja menyulitkan membaca dan mengalir bahasa. Tapi yang terbaca berapa persen, Mbak? Hampir 90. 90% terbaca ya? Saya bilang ini. Oh gitu ya? Iya, termasuk bagus. Terus yang kesalahan penulisan pun cuma 1 atau 2 gitu, ada coretan gitu. Berarti kan penulisnya tuh sudah pro gitu kan ya, intinya kayak gitu. Kalau harapan ke depan berada ya mengingat pentingnya acara pada kita ingin menyampaikan kepada menyebarluaskan termasuk pentingnya sastra sejarah yang ada di Kabupaten Lamongan agar diketahui oleh masyarakat luas, dan juga harapan kami ke depan menjalin kolaborasi tadi disampaikan para narasumber bahwa ini tidak hanya menjadi tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tetapi di dunia pendidikan atau akademisi kita saling kolaborasi untuk lebih meningkatkan kajian-kajian peninggalan sastra sejarah yang ada di Kabupaten. Itulah harapan kami ke depan, mudah-mudahan dapat kami wujudkan. Bu, kalau tadi ada usulan melibatkan dunia pendidikan, dicontohkan untuk tidak mengambil sejarah di tempat lain, cerita gimana Bu? Ya. Rencana ke depan untuk dengan dunia pendidikan ini? Ya memang itu tadi kami sampaikan, kami akan kolaborasi dengan dunia pendidikan. Tidak memang gimana ya, kita banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang di Kabupaten Lamongan, itu nanti lebih kita fokuskan yang ada di Kabupaten. Untuk urusan di
diseminasi di era digital ini mungkin langkah apa yang akan dilakukan oleh Disparbud? Karena generasi kayak Gen Z sama Gen X itu kan jarang yang buka buku ya, sekarang mereka kan kebanyakan buka e-book atau buka HP gitu. Ya, sudah kita hidupkan gitu untuk biar tidak meninggal sejarah masa lampau ya, tetap kita apresiasi lah, kita hargai untuk sejarah lampau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.